warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanti Hamja. Saya adalah mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Ternate. Kali ini saya akan membahas mengenai prosedur pemeriksaan fisik dengan gangguan aktivitas, meliputi fungsi sensorik, motorik, keseimbangan, pemeriksaan refleks, CT scan, EEG, MRI, dan fungsi umbal. Pemeriksaan yang pertama yaitu fungsi sensorik. Tujuannya sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan sensorik. Persiapan alat yang pertama tusuk gigi, cotton bud, 2 buah tabung reaksi, air panas, air dingin, dan garpu tawa. Prosedur pelaksanaan yang pertama, siapkan alat dan bahan, jelaskan kepada pasien jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan prosedurnya. Selanjutnya, penilaian sensasi nyeri. Biarkan pasien merasakan perbedaan rangsangan saat perawat menekan ujung runcing tusuk gigi dan ujung pentol cotton bud pada area di mana periksa yakin tidak terdapat defisit sensorik. Minta pasien untuk menutup mata, kemudian lakukan prosedur ini di beberapa tempat dengan menekan ujung tajam tusuk gigi dan ujung tombol cotton bud secara bergantian dan acak. Tanyakan kepada pasien setiap perawat menekan salah satu benda di atas, apakah pasien merasakan tajam atau tumpul. Apabila terdapat gangguan membedakan sensasi tajam dan tumpul, gunakan istilah hypalgesia atau analgesia dan catat bagian tubuh yang mengalami gangguan. Selanjutnya, penilaian sensasi suhu. Siapkan 2 buah tabung reaksi yang berisi air dingin dan air panas. Biarkan pasien merasakan perbedaan rangsangan suhu yang diberikan pada area di mana pemeriksa yakin tidak terdapat defisit sensorik. Minta pasien menutup mata. Tentukan rangsangan panas dan dingin di beberapa area pada tubuh pasien. Tanyakan apa yang dirasakan setiap kali diberi rangsangan. Catat bagian tubuh mana saja yang mengalami gangguan dan membedakan rangsangan tubuh. Selanjutnya, penilaian sensasi raba halus. Gunakan ujung cotton bud, minta pasien untuk menutup mata. Selalu sentuh pasien dengan sentuhan ringan, jangan ditekan. Minta pasien mengatakan ya setiap kali pasien merasakan kontak. Minta pasien menyebutkan bila pasien merasakan sensasi yang berbeda saat disentuh. Catat bagian tubuh mana saja yang mengalami gangguan dalam membedakan rangsangan tubuh. Selanjutnya, pemeriksaan merasa posisi. Minta pasien menutup mata. Pegang jempol kaki pasien di antara jempol dan jari telunjuk pemeriksa. Pastikan bahwa pemeriksa tidak menyentuh jari pasien yang lainnya. Gerakan jempol kaki pasien dan tanyakan bila pasien merasakan gerakan tersebut dan menyebutkan arahnya. Lakukan juga prosedur ini pada ekstremitas atas. Lakukan pula pemeriksaan dekat dan posisi 2 tempat. Lanjut pada pemeriksaan fisik motorik. Tujuan untuk mengetahui kelemahan, ketidakmampuan fisik, serta gangguan neurologi. Persiapan alat, tidak diperlukan alat khusus, hanya pulpen dan kertas. Prosedur pelaksanaan yang pertama, periksa sistematik semua kelompok dasar otot tubuh. Catatlah untuk tiap kelompok otot. Pertama, penampakan otot. 2, rasakan adanya tonus otot. Dan 3, periksa kekuatan otot. Berikan nilai 0 jika tidak ada kontraksi otot. 1, kontraksi otot halus yang teraba saat pasien berusaha kontraksi. Berikan nilai 2, pasien mampu gerak aktif ketika tidak melawan gravitasi. Berikan nilai 3, pasien yang mampu melawan gravitasi tidak mampu terhadap tahanan ringan. 4, pasien mampu melawan tahanan ringan dan dari pemeriksaan. 5, pasien mampu melawan tahanan yang lebih berat dari pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan kekuatan fleksi lengan bawah. 2, pemeriksaan kekuatan ekstensi lengan bawah. 3, pemeriksaan ekstensi tangan. 4, pemeriksaan kekuatan otot flexor lengan bawah dan otot intrinsik tangan. 5, pemeriksaan otot intrinsik. 6, pemeriksaan kekuatan obsisi ibu jari. 7, pemeriksaan fleksi sendi panggul. 8, pemeriksaan abduksi tungkai. 9, pemeriksaan abduksi tungkai. 10, pemeriksaan ekstensi lutut. 11, pemeriksaan fleksi lutut. 12, pemeriksaan dorsal fleksi kaki. 13, plantar fleksi kaki. 14, ekstensi ibu jari. Masuk pada pemeriksaan keseimbangan. Pemeriksaan keseimbangan dapat dilakukan mulai dari pemeriksaan yang sederhana, yaitu yang pertama, uji Romberg. Pasien berdiri dengan kedua kaki dirapatkan, dengan kedua mata terbuka lalu tertutup. Biarkan pada posisi ini selama 20-30 detik. Pastikan klien tidak dapat menentukan posisinya. Pada kelainan vestibular, hanya dengan menutup mata badan dapat bergoyang menjauhi garis tengah, kemudian kembali lagi. Saat mata terbuka, badan klien tetap tegak. 2, uji berjalan. Berjalan di tempat 50 langkah. Bila tempat berubah melebihi jarak 1 meter,
dan badan berputar lebih dari 30 derajat berarti sudah terdapat gangguan. 3. Rangsangan kalori. Rangsangan kalori adalah suatu tes yang menggunakan perbedaan temperatur untuk mendiagnosa adanya kerusakan saraf T8 yang menyebabkan vertigo. 4. Tes nistagmus spontan. Bila terdapat nistagmus spontan, maka harus dilakukan tes hiperventilasi. Caranya ialah pasien diminta mengambil nafas cepat selama 1 menit dan sejak mulai setengah menit terakhir direkam. Bila terdapat 7 derajat per detik maksimal berarti tes hiperventilasi aktif. Positifnya pemeriksaan refleks. Tujuan yang pertama memperoleh data dasar tentang refleks. 2. Mengetahui adanya mobilitas, kekuatan, atau adanya gangguan pada bagian tertentu dan dalam muskuloskeletal. Persiapan alat yang pertama, refleks hammer, alat tulis untuk dokumentasi. Prosedur tindakan, mencuci tangan. Pertama, refleks tricep. 1. Letakkan lengan pasien di atas lengan pemeriksa. 2. Tempatkan lengan bawah pasien dalam posisi 90 derajat. Minta pasien untuk merileks lengan bawah. 4. Palpasi tricep untuk memastikan bahwa otot tidak tegang. 5. Perkusi tendotricep dengan refleks hammer. Kedua, refleks biceps. Yang pertama, fleksikan siku klien 45 derajat dengan telapak tangan menghadap ke bawah. 2. Letakkan ibu jari di fossa antecubital di dasar tendon biceps dan jari-jari di atas tendon biceps. 3. Perkusi ibu jari dengan refleks hammer. 3. Refleks brachioradialis. Yang pertama, letakkan lengan bawah klien di atas lengan bawah pemeriksa. 2. Tempatkan lengan bawah klien dalam posisi antara fleksi dan ekstensi serta sedikit pronasi. 3. Minta pasien untuk merilekskan lengan bawahnya. 4. Palpasi tendobrachialis. 5. Perkusi tendobrachialis pada radius bagian distal dengan menggunakan ujung datar refleks hammer. 4. Refleks patella. Bantu klien untuk memposisikan tungkai agar menggantung. 2. Palpasi daerah tendon patella. 3. 1 tangan memegang paha bagian distal klien dan tangan lainnya melakukan perkusi. 5. Refleks axiales. Pertama, bantu klien untuk memposisikan tungkai seperti pada pemeriksaan patella. 2. Dorsal fleksikan pergelangan kaki klien dengan memegang jari-jari kaki dengan telapak tangan dan naikkan ke atas. 3. Palpasi tendon Achilles. 4. Perkusi tendon Achilles tepat di atas tumit pada valgus pergelangan. 6. Refleks plantar atau Babinski. Pertama, goreskan ujung benda pada telapak kaki klien bagian lateral, dimulai ujung telapak kaki bagian belakang sampai pada ibu jari. 2. Prosedur dilakukan dengan tidak menimbulkan rasa sakit. 3. Menentukan nilai refleks 0 sampai 4. Lanjut pada pemeriksaan CT scan. Pengertian computerized tomography atau CT scan adalah suatu pemeriksaan diagnosis non-invasif lapis denim, lapis organ dengan menggunakan X-ray. Komputer menggunakan informasi yang diperoleh untuk menyusun gambar dari struktur internal organ. Kadang-kadang pemeriksaan ini menggunakan medium kontras. Tujuannya untuk mendeteksi, memonitor dampak operasi atau terapi, menegakkan diagnosis medis, mengetahui penyebab penyakit. Dengan alat, rekam medik klien, hasil pemeriksaan diagnostis sebelumnya, formulir pesanan CT scan. Persiapan klien. Pertama, menjelaskan kepada klien dan keluarga tentang tujuan dan prosedur yang akan dilakukan. Kedua, menjelaskan kepada klien untuk tetap berbaring selama prosedur pemeriksaan. Tahap kerja yang pertama, memastikan kelengkapan administrasi klien. Yang memastikan kesiapan klien untuk prosedur pemeriksaan. 3. Mengantar klien ke bagian CT scan pada pemeriksaan EEG. Elektroencephalografi atau EEG atau rekam otak merupakan pemeriksaan fungsional otak. Tujuan untuk membantu menegakkan diagnosa dan untuk melengkapi data diagnosa kelainan fungsional di otak. Persiapan alat yang pertama, sebelum digunakan alat atau pesawat EEG dipanaskan terlebih dahulu. 2. Elektroda dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu kiri, tengah, dan kanan sesuai dengan yang tertera pada junction box. 3. Kertas EEG sudah terpasang secara sempurna. 4. Televit pastel, pure, sisir, Madeline, spidol dipersiapkan di meja dan jika diperlukan karet gelang untuk pasien yang berambut panjang. Pelaksanaan yang pertama, pasien atau keluarga diberi penjelasan terlebih dahulu tentang tindakan yang akan dilakukan. 2. Mencuci tangan.
3. Kepala diukur dengan menggunakan Medline. Posisi pasien duduk di kursi. Kalau pasien tidak memungkinkan, diukur dengan posisi terlentang pada tekuk di dari bantalan supaya tidak ada penekanan dengan menggunakan size 10-20. Hasil pengukuran diberi tanda dengan spidol merah supaya jelas. 4. Setelah selesai pengukuran kepala yang ditandai dengan spidol, dibersihkan dengan menggunakan kapas alkohol. Kemudian digosok perlahan dengan skin cure. Elvit pasta ditempelkan sesuai hasil pengukuran tadi. 5. Pasien dianjurkan juga terlentang tengkuk dari bantalan supaya elektrode ditempelkan di atas pelvic. Jumlah elektrode yang dipasangkan yaitu 22. 6. Sebelum mulai merekam, pasien dianjurkan tetap rileks dan diberi penjelasan apa yang harus dilakukan pada saat perekaman. 7. Pemeriksaan EEG diawali dengan kalibrasi sesuai dengan kebutuhan. 8. Perekaman dimulai pada pattern 1-6 selama kurang lebih 15-20 menit. Kemudian pattern 1, pasien dianjurkan menutup dan membuka mata kecuali pasien yang tidak sadar selama 3 menit. 10. Pattern 2, pasien dianjurkan untuk menutup mata dan menjawab pertanyaan yang diberikan dan tidak diperbolehkan menggeleng atau mengangguk kepala selama 3 menit. 11. Pattern 3, pasien dianjurkan membuka mata, kemudian dilakukan TS atau Photic Stimulation, kemudian minta pasien menutup mata lagi, anjurkan pasien nafas panjang selama 3 menit. 12. Setelah itu pasien diminta nafas biasa dan diperbolehkan tidur sampai perekaman selesai. 13. Pattern 4, sampai 4 lembar kertas dibalik dan dilanjutkan sampai 10 lembar kertas dengan waktu yang sama tanpa aktivitas. Begitu juga dengan pattern ke-5 dan ke-6. 14. Pada pasien yang memakai obat medikasi mulai dari pattern 1-6 tidak dilakukan aktivitas. Setelah pattern 6 kembali ke pattern 3 dan pasien dibangunkan untuk melakukan Photic. 15. Pada akhir perekaman dilakukan kalibrasi lagi. 16. Apabila dengan perekaman grafik mengecil atau terlalu tinggi, maka kalibrasi bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. 17. Setelah perekaman selesai, elektrode dilepas, dimasukkan dalam air yang sudah disediakan dan kulit kepala dibersihkan dengan kapas basah. 18. Pada kertas perekaman diisikan identitas pasien, tanggal dan nomor register. 19. Hasil perekaman diberikan kepada pasien keluarga untuk kembali ke dokternya, kecuali pasien konsulan. Hasil perekaman diserahkan ke dokter spesialis saraf terlebih dahulu untuk pembacaan sebelum kembali pada dokter yang bersangkutan. 20. Elektrode dan alat-alat yang lain dibersihkan dan dirapikan, kemudian merawat mencuci tangan. Kita masuk pada pemeriksaan MRI. Pengertian, magnetic resonance imaging adalah salah satu cara pemeriksaan khusus diagnostik dalam ilmu kedokteran yang menggunakan medan magnet yang besar dan menghasilkan gambaran potongan tubuh manusia dalam 3 potongan, yaitu aksial, sagital, dan koronal. Tujuan untuk mengevaluasi kelainan yang ada di otak dan sekitarnya, misalnya pada kasus-kasus multiple sklerosis, tumor primer, AIDS, infark, defisit neurologis. Prosedur persiapan dibagi menjadi 2. Yang pertama, persiapan pemeriksaan umum dan persiapan pemeriksaan khusus. Pertama, persiapan pemeriksaan umum. 1. Anjurkan pasien untuk tidak makan kenyang sebelum pemeriksaan. 2. Jangan memakai perhiasan dan make up dengan kadar logam tinggi. 3. Semua bahan logam, kartu kredit, kartu telepon yang sejenis dilepas sebelum masuk ke dalam ruang pemeriksaan. 4. Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, penderita melakukan pengosongan buli terlebih dahulu. Selanjutnya, persiapan pemeriksaan khusus. 1. Tidak dapat dilakukan pada penderita yang memakai alat bantu jantung, operasi klips, ataupun alat-alat lainnya yang berada di dalam tubuh yang mengandung logam. 2. Kehamilan dalam trimester 1. 3. Penderita dengan alat bantu ventilator tidak dapat masuk ke dalam ruang MRI. 4. Selama pemeriksaan, pasien harus dalam keadaan diam atau bergerak sedikit mungkin. Selanjutnya, proses tindakan alat-alat head coil quadrest, busa atau foam untuk imobilisasi pasien dalam posisi supinasi di meja MRI dengan kepala di dalam head oil. Sequences yang diambil yaitu aksial T1 dan T2, sagital T1, koronal T2, lahir pemberian kontras GDD TPA bila penilaian mengarah ke tumor, metastase, multiple sklerosis, dan proses infeksi. Masuk pada pemeriksaan fungsi lumbal. Pengertian, fungsi lumbal adalah suatu pemeriksaan liquid cerebrospinal untuk memperoleh informasi spesifik yang dapat mempercepat diagnosa, pengobatan, dan kemajuan penyakit. Tujuan, membantu penegakan diagnosa dan mengetahui perkembangan penyakit.
Prosedur pelaksanaan yang pertama mencuci tangan, kedua menggunakan APD, 3 memberitahu pasien tindakan yang akan dilakukan, 4 pasien miring ke kiri, tarik garis lurus yang menghubungkan krista iriasa kiri dan kanan, 5 jarum lembab fungsi ditusukkan di titik ini, 1 celah di atas dan 1 celah di bawah. Lakukan tindakan aseptik atau desinfeksi lokasi tusukan dan area sekitar tusukan. 7. Berikan injeksi anestesi secara intrakutan subkutan ke dalam ligamentum intensspinalis kiri dan kanan, tunggu sekitar 2 menit. 8. Lakukan penusukan jarum lembab fungsi pada mediator kekuros 9. Setelah melewati ligamentum intensspinalis stilitel dicabut dan diperhatikan kondisi cairan jernih, keruh atau berdarah. 10. Apabila tidak ada cairan yang menetes, jarum ditusukkan beberapa milimeter lebih dalam dan diputar sedikit sampai cairan menetes. 11. Untuk mengukur tik, dipasang manometer ukur tinggi permukaan cairan. 12. Teteskan 3 tetes cairan liquor ke dalam tabung reagonone dan dapat dilihat reaksi reagen tersebut. 13. Selanjutnya teteskan 3-5 cc cairan liquor pada botol steril untuk pemeriksaan Snellen, protein glukosa dan elektrolit, kemudian kirim ke laboratorium. 14. Tutup luka dengan balutan dan plester. 15. Setelah selesai tindakan, lepaskan APD dan mencuci tangan.